بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني والأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, pembahasan hadis-hadis yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang hadis tersebut menjelaskan tentang perkara-perkara fikih. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada hadis yang ke-10. Kalau di dalam terjemahan berapa? 11. Hadis ke-11 sudah ya? Belum. Terakhir hadis tentang bahwa umat Rasulullah SAW akan dikenali oleh Nabi dengan hurran muhajjalin, cahaya bekas cahaya wudu. Kemudian perlu kita garis bawahi tentang kalimat man istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang memiliki kemampuan di antara kalian, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia memanjangkan atau melamakan ghurratahu, cahayanya, falyaf'al, maka hendaklah dia mengerjakannya, melakukannya. Namun dikatakan oleh para ulama bahwa kalimat ini bukanlah kalimat dari Nabi, akan tetapi itu tambahan dari Abu Hurairah. Fahadhihi ziyadah, maka ini adalah kalimat tambahan
min kalam Abi Hurairah, dari kalam Abu Hurairah, la min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalimat tersebut bukan dari ucapan Nabi. Kalimat yang mana itu? Kalimat faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Itu tambahan Abu Hurairah. Jadi hadis Nabi itu hanya sebatas inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti diseru di hari kiamat, dipanggil, diketahui dari cahaya wudu. Adapun faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al, itu kata para ulama hadis tambahan dari kalam Abu Hurairah, dari ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Jelas ini ikhwan? Jadi harus dibedakan mana ucapan, sebatas mana ucapan Nabi dan mana tambahan. Terkadang banyak hadis seperti itu, banyak hadis seperti itu. Kemudian masuk kita kepada hadis yang selanjutnya, yang membahas tentang bab dukhulul khala, masuk ke kamar mandi, wal istatabah, dan istinja. Masuk kita pada hadis yang menjelaskan tentang adab-adab masuk ke kamar mandi dan menjelaskan tentang istinja. Kalau di situ hadis keberapa, Pak? Berapa? Hadis ke-13 ya, hadis ke-13. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-khala, adalah Nabi apabila hendak masuk ke kamar mandi. Qala, lalu apa yang Rasul baca, apa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa yang dibaca oleh Nabi
setiap hendak masuk ke kamar mandi. Apa di situ, Pak? Artinya aku berlindung kepadamu Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuzi, dari apa itu? Dari para syaitan laki-laki dan perempuan. Sebagian mengartikan khubsi ini adalah syaitan. Khubsi syaitan laki-laki, wal khaba'ith perempuan. Syaitan perempuan. Sebagian mengartikan khubsi ini adalah kotoran-kotoran, kemudian virus-virus, bakteri-bakteri, segala sesuatu yang mendatangkan penyakit-penyakit. Maka kita berlindung kepada Allah dari itu. Kalau pensyarah mengatakan al-khubsu yakni bi dhammil kha wal ba, dengan mendumahkan huruf kha dan ba, khubusi, minal khubusi, mendumahkan kha, huruf kha dengan ba, berarti Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'isi. Khubusi, kalau dibaca khubusi, jam'un min khabith, jamak dari khabith. Mufradnya khabith, jamaknya khubus. Jamaknya khubus. Khaba'ith, sedangkan khaba'ith jamak dari khabithah. Yang pertama khabith menunjukkan muzakkar, kemudian khabithah menunjukkan muannas. Sehingga kalau dibaca kho-nya didummahkan, huruf ba-nya didummahkan, sehingga dibaca khubusi, a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Kalau bacaannya seperti itu, berarti berlindung dari syaitan laki-laki dan perempuan. Kalau bacanya khubusi. Kalau terjemahan di barisnya apa? Khubusi juga kan? Ada yang selain dari khubusi, ada juga khubusi, berarti menjazamkan atau membuat huruf ba mati. Minal khubusi, minal khubusi, memiliki arti itulah dia virus-virus, penyakit-penyakit. Berarti kedua-duanya boleh. Jadi ini doa kapan kita baca? Sebelum masuk atau sudah masuk? Sebelum masuk. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari
setan laki-laki dan perempuan yang ada di kamar mandi, karena memang rumah mereka itu. Makanya para ulama itu tidak mau lama-lama di kamar mandi, kecuali memang sakit perut ya. Kenapa? Apalagi ada orang subhanallah sambil membuang sambil menghayal, apalagi sambil mengisap, makin lama apa? Nyambung dua patah. Subhanallah, pengalaman. Jadi nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah tempatnya syaitan. Tempatnya syaitan. Ada pernah awal-awal mahasiswa baru, kebetulan di bawah dari pengayoman kita, ketika azan tangannya itu menggeletar. Ketika azan, setiap azan menggeletar. Di saat dia menggeletar azan, pergi ke kamar mandi, hilang menggeletar. Makanya kalau azan itu kamar mandi langsung dia. Setiap azan di kamar mandi dia hilang menggeletarnya. Dan itu ditanyakannya sama kita. Maka harus duduk ya itu antum ini. Setiap azan gini dia. Ditahannya pun tidak bisa. Geletar ya tangan menggeletar aja. Pergi dia ke kamar mandi, diam. Apalagi berumah di situ. Jadi nggak boleh. Tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang najis adalah tempatnya kesukaan syaitan. Jadi jauh, nggak boleh kita lama-lama di dalam menghayal. Itu dari syaitan juga itu. Bahkan ana pernah mendengar salah satu penyanyi ketika dia membuat membuat lirik-lirik yang lagu itu, terkadang dia dapatkan dari toilet, dari kamar mandi. Terkadang dia dapatkan ketika kamar mandi, berpikir dia, oh, dapatnya lah lirik-lirikan lagu itu. Makanya tidak boleh menghayal-hayal. Kalau dia benar-benar jiwanya yang baik, akan tidak suka dengan yang tempat-tempat yang kotor, yang buruk. Ustaz, tapi kamar mandinya bersih. Walaupun bersih, ada memang Masya Allah kamar mandinya bersih, bahkan mengatakan tidur pun di kamar mandi enak. Subhanallah. Jadi tetap tidak boleh lama-lama. Kenapa? Karena itu adalah tempat syaitan. Makanya di antara fungsi doa yang kita baca, kata para ulama, agar tertutuplah mata-mata syaitan. Karena kita di kamar mandi, kita buka aurat kita. Kita buka aurat kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa menutup dari pandangan syaitan atau para jin, menutup aurat, menutup pandangan para jin, para syaitan dari melihat aurat anak-anak Adam
adalah dengan zikir, dengan zikrullah. Makanya ketika kita hendak membuka aurat, ucapkanlah minimal bismillah, karena itu adalah penutup dari pandangan-pandangan para syaitan dan para jin. Jangan sampai bebas syaitan melihat aurat kita. Kapan syaitan itu bebas melihat aurat kita? Kalau kita tidak membaca zikir, tidak membaca doa. Makanya terkadang ketika diruqyah ada dia suka, syaitan itu suka sama perempuan itu, karena terlihatnya aurat perempuan itu. Demikian juga jin perempuan suka dengan laki-laki itu. Kenapa? Terlihatnya auratnya. Maka Nabi SAW mengatakan minimal ketika kita membuka aurat, agar tertutupi dari pandangan syaitan, tertutupi dari pandangan para jin, zikrullah atau minimal bismillah. Faham ikhwan? Baik. Makanya kita lihat dulu ya, hadis ya, hadis yang pertama hadis ya. Kemudian di sini ada ma yu'khadhu minal hadis. Ada hal-hal yang perlu kita ambil dari hadis. Yang pertama adalah membaca doa ini hukumnya istihbab, sunnah. Jadi walaupun bukan merupakan sampai kepada wajib, tapi alangkah bagusnya kalau tidak ditinggalkan. Walaupun tidak sampai orang yang masuk ke kamar mandi mungkin kena lupa doa atau tidak berdoa, bukan sampai kepada dosa dia, berdosa dia, tidak. Ini menurut ulama fikih, karena membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi adalah bagian dari istihbab atau sunnah. Baik. Akan tetapi ahibati fillah, walaupun dia kalau pembahasan fikih sampai kepada sunnah tidak wajib, akan tetapi menunjukkan adalah itu perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi, kalau apa yang kita lakukan berdasarkan perbuatan Nabi, maka ada pahala di dalamnya. Ada pahala di dalamnya. Maka ketika kita berdoa seperti yang doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis ini, maka kita dapat pahala. Bayangkan berapa kali kita masuk kamar mandi, dari sini kita dapat pahala. Kenapa kita dapat pahala? Karena mengamalkan sunnah. Belum lagi masuknya pakai adab yang diajarkan oleh Nabi, pakai kaki sebelah, didahului kaki sebelah kiri. Ketika keluar membaca ghufranaka, karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya,
Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi di dalam sunan mereka berdua dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala ghufranaka. Dari Aisyah, hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW, kata Aisyah, setiap mau keluar dari kamar mandi maka Rasul membaca ghufranaka, itu yang dia baca setelah keluar, karena di dalam kita tidak boleh berzikir. Di dalam tidak boleh mengucapkan zikir. Begitu dia keluar, sebelah kanan duluan, baru kiri, ghufranaka. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah dia membaca ghufranaka, dia bersyukur kepada Allah. Dengan mudahnya dia membuang kotoran-kotoran, itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Kenapa? Bayangkan ikhwan, kalau Allah tahan di dalam perut kita, tidak bisa membuang kotoran, sakit. Terkadang harus rumah sakit. Bahkan terkadang ada pakai apa coba? Yang buang air kecil itu kayak selang, kateter namanya. Subhanallah. Makanya sampai segitunya kita bersyukur kepada Allah. Dimudahkan oleh Allah keluar. Karena banyak orang yang ditimpa musibah, ditimpa penyakit, yang untuk mengeluarkan kotoran itu, baik itu besar maupun kecil, dia harus pakai selang. Bahkan ada yang sampai besar perutnya, sudah membesar perutnya, udah nggak sadar lagi. Begitu dilarikan ke rumah sakit, dipasanglah kateter supaya bisa keluar. Begitu keluar, kemudian kempes kembali perutnya, baru terasa enak. Allah itu nikmat besar, nikmat besar. Makanya Abu Bakar ketika keluar sambil mengatakan ghufranaka, dia bersyukur kepada Allah karena Allah mudahkan dia mengeluarkan kotoran. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-14. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Ansari ini menunjukkan sahabat dari mana? Madinah atau Makkah? Madinah. Naam. Sahabat yang dari Madinah disebut dengan Ansar. Sahabat dari Makkah disebut dengan Muhajirin. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka para sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam
baik sahabat Muhajirin dari Makkah maupun sahabat Ansar dari Madinah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, Ansari nisbat kepada dia orang Madinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Abu Ayyub Al-Ansari, dan dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaid, apabila idza ataitumul ghaid, kalian masuk ke tempat membuang kotoran, fala tastaqbilul qiblah bighaitin wala baul, maka jangan kalian menghadap qiblat ketika kalian buang air besar maupun buang air kecil. Fala tastaqbilul qiblah, jangan kalian menghadap qiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan kalian juga membelakanginya. Dan jangan kalian juga membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi hadapkanlah, menghadap timur atau barat. Timur atau barat. Tentunya ini di zaman di sana ya, di daerah sana ya. Iya. Di daerah penduduk Madinah. Berbeda dengan kita ya, daerah kita. Kalau di daerah kita berarti kebalikannya ya. Berarti harus utara dengan selatan. Qala Abu Ayyub, jadi larangan yang pertama dalam hadis ini tidak boleh menghadap qiblat. Tidak boleh menghadap qiblat dan tidak boleh membelakanginya. Jadi menghadap qiblat tidak boleh, membelakangi juga tidak boleh ketika buang air besar dan buang air kecil. Tapi mengarahlah kepada timur atau barat. Ini di Madinah. Jadi kalau misalnya arah kiblat ke sana, berarti kita arah ke sana. Ya, arah ke sana. Arah kiblat ke sana kan, nggak boleh menghadap ke sana. Nggak boleh juga membelakanginya. Kiblat ke sana. Kita arah ke sana wajah kita ketika buang air besar atau buang air kecil, nggak boleh. Itu namanya membelakangi. Kita hadapkan wajah kita sama dengan ke arah kiblat, itu namanya menghadap kiblat. Ini tidak boleh. Berarti bagaimana? Lawan utara selatan. Kalau arah utara selatan silakan. Mau arah sana, menghadap ke sana boleh, atau membelakanginya juga boleh. Namun qala Abu Ayyub faqadimna Syam
fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Kata Abu Ayyub, kami mendapati di Syam, penduduk Syam dibangun nahwal Ka'bah, dibangun menghadap qiblat. Fananharifu anha wa nastaghfirullah. Lalu kami bergeser, kami menggeser arah kami dan kami memohon ampun kepada Allah. Faham ikhwan? Akan tetapi al-amru bil inhiraf 'anil qiblah fi tilkal hal. Perintah penggeseran penggeseran arah menghadap arah itu adalah pada waktu kondisi seperti dulu. Makanya sebagian penjelasan di kalangan oleh para ulama berbeda dengan kalau kamar mandi kita sudah dibangun tertutup semuanya. Kalau di zaman itu kan tidak tertutup. Tapi kalau dia tertutup semuanya, sebagian ulama mengatakan kalaupun mengarah hadap kiblat, maka itu tidak termasuk larangan di dalam hadis ini, karena dia tertutup dengan bangunan. Tak pala dia menghancurkan klosetnya itu, tak pala dia hancurkan kemudian dibangun lagi tidak mengharap kiblat, tak pala. Tapi kalau belum dia ingin membangun, maka lebih bagusnya dia tetap, walaupun dia ditutup dengan bangunan, lebih bagusnya dia tidak mengarah kiblat atau membelakangi kiblat. Itu lebih bagus. Walaupun memang sebagian kalau sudah dibangun tertutup semuanya, maka tidak termasuk larangan ini. Tapi bagusnya walaupun tertutup bagusnya ini yang belum dibangun ya. Kalau sudah dibangun, makanya di sini nastaghfirullah, kita istighfar. Tapi kalau dia sudah sebelum dibangun, untuk membangunnya, maka coba jangan mengarah kiblat, jangan membelakangi kiblat. Baik, udah azan? Kita salat isya dulu. Insyaallah kita masuk nanti. Insyaallah akan kita lanjut nanti pada isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Hadis yang kedua ini atau hadis yang ke-12 dalam bab adab masuk ke kamar mandi dan adab istinja, di mana Nabi SAW melarang seseorang membuang hajatnya, baik itu buang air besar dan juga buang air kecil. Nabi SAW melarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Nabi SAW melarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian Abu Ayyub berkata, faqadimna Syam, ketika kami datang ke negeri Syam. Ketika Abu Ayyub bersama para sahabatnya datang ke negeri Syam, fawajadna marahid. Marahid itu jamak dari mirhad. Marahid jamak dari mirhad, yang artinya adalah kloset atau tempat membuang hajat. Qad buniyat, sudah dibangun, sudah dibuat, nahwal Ka'bah, menghadap kiblat. Jadi mereka buat marahid mereka, mirhad mereka, tempat membuang mereka, sudah mereka buat menghadap kiblat. Begitu datang hadis ini sampai kepada mereka, begitu mereka mendengar Rasul melarang menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat, fananharifu anha, lalu kami langsung menggesernya. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami mohon ampun atas segala yang kami buat sebelumnya karena belum sampai hadis kepada mereka. Jadi menunjukkan sangkingkan sahabat menjaga supaya tidak jatuh ke lembah larangan ini, mereka menggeser tempat buang hajat mereka. Namun sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau tempat buang hajat itu dibangun sehingga tertutup, maka bolehkah dia menghadap kiblat arahnya atau membelakanginya? Jawabannya boleh. Apa dalil yang membolehkan? Hadis yang selanjutnya. Hadis keberapa? Hadis yang ke-15. Coba lihat hadis itu. An Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah.
dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Allah telah meridhai mereka berdua. Raqitu, aku memanjat. Siapa yang manjat ini? Abdullah bin Umar. Rumah siapa yang dipanjatnya? Ala baiti Hafsah. Ada tidak hubungan Hafsah dengan Abdullah bin Umar? Hah? Siapanya? Hafsah. Hafsah binti Umar. Abdullah bin Umar. Adik kakak itu? Adik kakak. Jadi ada saudara kandung. Makanya dia berani manjat. Kalau ada saudara, mana mungkin dia manjat rumah orang. Ketika dia naik ke atas rumahnya Hafsah, dan tentunya ikhwan, karena di sini disebutkan fara'aitun nabi yaqdi, disebutkan di sini bahwa dia punya hajat, yaitu tujuan Ibnu Umar naik itu ada hajatnya, ada keinginannya, ada yang dia cari. Di antaranya adalah dia ingin tahu bagaimana Nabi buang hajat. Ar-Rahman dia. Yang dia cari adalah ilmu. Apalagi itu adalah rumah saudari kandungnya. Kalaupun terbuka aurat, saudari kandung, maka tidak boleh bagi kita yang bukan mahram melihat rumah orang. Terbuka rumah orang misalnya, terbuka pintunya, tidak boleh kita lihat ke dalam. Apalagi ngintip dari jendela. Bahkan Nabi SAW mengatakan, orang yang mengintip dari jendela yang punya rumah mencongkel matanya, saking kan ancaman yang luar biasa. Kalau terbuka pun pintu itu, nah jangan, dijaga. Makanya kita terkadang kita membuka aurat di dalam rumah, itu boleh, dan itu dibolehkan. Makanya ketika ingin bertamu pun ketuk pintu, posisi kita di mana? Di samping, bukan langsung berhadapan dengan pintu, karena khawatir nanti dibukakan pintu sedangkan aurat di sana belum sempat dia tutup, terbuka. Dipanggil dulu. Salam berapa kali? 3 kali. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Dah, pergi, tinggalkan. Jangan langsung ya, dibuka pintu, dibuka sendiri. Apalagi terbuka sedikit ditengok, tak boleh, haram. Apalagi terkadang subhanallah, ada orang-orang yang jarang bertamu itu tengoknya pintu terbuka sedikit, dibuka di pintu, bahkan tengoknya ada di pintu itu terkunci, ada tanda-tanda kayak di dalam, di orang rumah, tidak di orang di dalam ada orang di dalam rumah itu, misalnya sandalnya, kemudian kendaraannya di rumahnya, sampai dilihatnya ke jendela. Ini bahaya, na'udzubillah, nggak boleh. Jadi sampai seperti itulah menjaga aurat itu. Kita pun tidak boleh langsung melihat ke rumah, ke dalam rumah, sekalipun terbuka pintu.
Jadi kebutuhan Abdullah bin Umar naik ke atas rumahnya Hafsah, ada hajahnya adalah ini. Maka dapat Ibnu Umar dapatnya. Fara'aitun Nabi, maka aku melihat Nabi yaqdi hajatahu mustaqbil Syam mustadbir al-Ka'bah. Posisi Nabi ketika membuang hajat dilihat oleh Ibnu Umar, Nabi itu menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Padahal tadi larangannya apa? Menghadap Ka'bah tidak boleh dan membelakangi Ka'bah juga tidak boleh. Namun Ibnu Umar melihat Nabi SAW membelakangi Ka'bah. Disebutkan juga di dalam Sunan Abu Dawud. Jadi hadis yang pertama itu adalah hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan Nabi SAW ketika tertutup tempat buang hajat itu, ketika dalam kondisi tertutup, maka boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah kalau posisinya tertutup, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim ketika Ibnu Umar melihat Nabi naik ke atas rumahnya Hafsah, saudari kandungnya. Dia mendapati Nabi ketika buang hajat, dia mendapati Nabi menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Ini menunjukkan boleh kalau tertutup. Jelas ini kawan? Tapi kalau misalnya tidak tertutup di sini, bahkan kalau kita lihat dalam hadis ini, dalam hadis Sunan Abu Dawud, dan hadis ini adalah hasan li ghairihi, karena banyaknya jalur hadis ini. Kalau satu jalur hadis ini dhaif. Jadi hadis dhaif itu berkumpul, disatukan karena banyaknya jalur, sehingga naiklah kedudukannya menjadi hasan. Itu pun hasan li ghairihi, karena jatuhnya dia masuk, karena dia status hasan karena adanya bantuan dari jalur hadis lain memperkuat hadis ini. Kalau tidak ada bantuannya, dhaif. Dari Marwan al-Asfar, qala ra'aitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkendaraan menghadap kiblat, summa jalasa bi baul ilaiha, kemudian Marwan ini melihat Ibnu Umar ketika membuang air kecil menghadap kiblat. Ketika membuang air kecil menghadap kiblat. Namun di depan Ibnu Umar itu ada sesuatu yang sebagai penghalang. Ketika buang air kecil, di depan Ibnu Umar itu ada sesuatu sebagai penghalang. Faqultu, kemudian Marwan mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha?" Bukankah Nabi melarang kita menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar?
Qala bala, kata Ibnu Umar, iya, saya tahu ada situ. Innama nuhiya an zalika fil fadha. Sesungguhnya yang dilarang itu yang maksud adalah tempat yang terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai' yastariqu fala ba'sa. Kalau di depanmu itu ada sesuatu sebagai penghalang, maka tidak masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi jangankan tempat tertutup, sesuatu saja pun ada terhalangi, sudah boleh atas perbuatan Ibnu Umar. Tapi kalau betul-betul terbuka ya pula, di padang pasir misalnya, atau di sungai misalnya, tak boleh menghadap kiblat. Tak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Misalnya lagi manen, tak ada di sana kamar mandi. Bolehkah batang sawit itu sebagai pelindung sehingga boleh gak menghadap kiblat? Boleh. Karena Ibnu Umar mengatakan, kalau ada sesuatu penghalangnya antara kiblat dengan kita, ada sesuatu penghalangnya, maka fala ba'sa, kata Ibnu Umar, maka tidak masalah. Batang sawit itu penghalangnya. Ya. Tapi kalau terbuka, tak ada batang sawit, tak ada apa penghalangnya, enggak, maka tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat, baik itu buang hajat besar maupun buang hajat kecil. Baik, paham ya, Pak? Baik. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang larangan ini. Apakah larangan sampai kepada haram? Sebagian ulama menjelaskan larangan ini sampai kepada haram. Larangan di sini, fala tastaqbilul qibla wa la tastadbiruha. Jangan kalian menghadap kiblat dan juga jangan kalian membelakangi kiblat. Larangan di sini adalah haram. Sebagian mengatakan adalah larangan di sini makruh. Kalau sudah makruh berarti tidak sampai kepada haram. Jadi yang rajih atas pertama boleh atau tidak, nah itu adalah pendapat yang lebih kuat. Kalau dia tidak ada batas antara kita dengan kiblat, maka itu tidak boleh. Dan rajihnya adalah sampai ada dalil yang menyelewengkan dari hukum haram. Karena al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah adalah wajib, wal aslu fil nahyi lil haram, dan asal dari larangan adalah haram. Sampai ada dalil yang menyelewengkan sampai kepada selain dari haram. Kemudian yang rajih adalah kalau ada bangunan maka boleh menghadap kiblat dan boleh membelakangi kiblat, itu yang rajih. Hadis yang pertama tadi apa doanya? Allahumma inni as'aluka. Alhamdulillah, masih sadar berarti. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
wal khaba'is. Dalam hadis lain boleh memakai bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi didahulukan bismillahnya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berapa hadis malam ini kita pelajari? 3. 3 atau 2? 2. Masya Allah, 3. Kalau Jabir bin Abdillah melakukan perjalanan 1 bulan untuk menuntut 1 hadis, Bapak satu apa ini? 1 jam 2 hadis perjalanan. Jabir bin Abdillah menuntut 1 hadis, mempelajari 1 hadis, mencari 1 hadis, perjalanan naik kendaraan onta 1 bulan. Kita 2 hadis 1 jam, perjalanan 15 menit. Kalau Pak Herman 5 menit sudah sampai. Perjalanan kita, subhanallah. Dimudahkan bagi kita. Subhanallah. Muridnya Imam Ahmad berjumpa atau belajar dengan Imam Ahmad, menempuh jalan kaki sejauh 1.600 sekian kilometer. 1.600 sekian kilometer jalan kaki mendatangi Imam Ahmad dari Naisaburi ke Baghdad. Dari Naisaburi, Khurasan ke Baghdad, jalan kaki 1.600 km untuk belajar dengan Imam Ahmad. Kita berapa ribu kilometer? Mil ya. Subhanallah. Terkadang orang Allah hadisnya kan hadisnya sudah kita pahami semua. Bukan itu pembahasannya. Terkadang hadis itu sudah dihafal oleh sahabat, tapi masih dia cari. Hadis yang dituntut oleh Jabir bin Abdillah mendatangi dari Madinah ke Mesir, mendatangi Uqbah bin Amir dari Madinah ke Mesir. Kalau sekarang perjalanan Madinah ke Mesir tak sampai 1 bulan ya. Sudah, subhanallah. Hadis itu, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka nanti di hari kiamat Allah tutup aibnya. Hadis itu yang dituntutnya 1 bulan perjalanan. Pendek atau tidak? Pendek. 1 bulan perjalanan. Kadang ala hadisnya yang sudah kita tahu dah, bukan itu masalah. Makanya ada sebuah kitab itu, masya Allah. Terkadang kalau anak pribadi datang juga misalnya istilah katanya malas atau apa namanya, balas membaca atau jadwal kajian ada, tiba-tiba ada rasa apa, baca buku itu. Kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah. Buat ini saja. Sebelum kita tutup, ada kira-kira pertanyaan? Bila kita buang aja dengan tadi,
Gimana? Ketika kita buang aja di tempat apa di tempat terbuka. Terbuka? Itu perlu baca doa. Nah, anak nggak tahu apakah ini pertanyaan kena pengalaman. Ketika terjadi lada gitu. Apa baca doanya? Baik. Kalau kapan kalau misalnya dia membuang hajat kecil atau besar di tempat yang terbuka, kapan dia membaca doa? Sebelum membuka aurat. Karena kalau tidak dibaca doa, sebagaimana hadis tadi yang dihasankan oleh para ulama, penutup antara pandangan syaitan, jin dengan aurat anak Adam adalah doa bismillah atau doa yang tadi. Jadi kalau kita membuka aurat, tempat terbuka, tempat tertutup, tanpa doa, tanpa bismillah, maka syaitan akan bebas melihat aurat kita. Maka kapan kita baca? Sebelum membuka aurat, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka buang hajat. Paham ya? Baik. Habis. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita pelajaran Umdatul Ahkam. Kita masuk kepada hadis yang keberapa? Yang ketiga ya? Hadis yang ketiga dari bab al-khala, dukhulul khala wal istinja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.